Haleluya, shalom saudara. Puji Tuhan. Tuhan, karena Tuhan yang baik terus memelihara kehidupan kita. Saudara ya, sampai saat ini kalau kita boleh hidup, kalau kita boleh menikmati udara yang segar, kita masih boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Haleluya saudara ya. Kalau kebaikan kita hanya ya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga untuk hambanya di tempat ini menerima saya dengan penuh sukacita. Luar biasa saudara ya. Haleluya saudara. Baik saudara, kehidupan di dunia ini saudara semakin hari semakin berubah. Ya kan? Ketika kita kecil dengan saat ini berbeda. Ya. Ketika saya masih SD, saya ingat saya masih ikut main lompat tali, saudaraku ya. Itu kesukaan saya, lompat tali, main kelereng, saudara. Wah, itu kesukaan saya, saudara, ya. Kemudian berubah ketika SMP sudah mulai tinggalkan semua. Ketika SMA mulai berubah lagi yang lain, saudara ya. Sampai saat ini semuanya berubah, saudara. Ya, ketika pertama kali telepon seluler itu ada, saudara, HP itu ada, ya. Saya berpikir Tuhan, kapan saya punya HP? Saya enggak berpikir yang lain, kapan saya punya HP, gitu kan, saudara ya. Tiba-tiba saya di Jogja, adik ipar saya bilang, kamu mau HP enggak? Saya bilang, mau, saya bilang gitu kan, saudara ya. Kemudian dia kasih saya, yang dia punya dia kasih ke saya. Saya enggak berpikir saudara, wah kayaknya gagah sekali saudaraku ya, hamba Tuhan di pedalaman, di desa bawa HP saudara. Ya, sampai ke Pontianak, wah saya kayak orang yang apa ya, yang gagah sekali saudara. Kemana-mana HP itu kantong di depan, supaya orang tahu saya punya HP saudara ya. Tapi saya enggak berpikir, ternyata pada waktu itu saudara, beli nomornya mahal sekali. Bukan seperti sekarang 10.000 boleh, enggak saudara. Nomor HP yang saya punya itu saudara, itu sudah sekian belas tahun mungkin saudaraku saya punya. Itu harganya mahal sekali. Ya. Tapi mau tidak mau akhirnya punya juga saudara. Sampai saat ini nomornya tetap sama saudara ya, enggak berubah. Nah saudara, saya beritahu bahwa kehidupan itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ya, karena sekarang ini segala sesuatunya serba instan. Betul kan? Dulu kalau Pontianak ini kemarau susah. Susah Pak Yahya. Saya pernah kemarau itu saudara, saya pernah bawa sepeda motor yang C70 itu saudara, yang pitung itu. Saya bawa motor itu, saya antri air saudara. Di mana? Di gor. Saya antri air kiri kanan pakai jerigen, ya kan? Apalagi pernah saya dari Nangapino pulang pelayanan, saudara. Saya bilang, saya hubungi Bapak Gembala di sana, enggak ada air di Pontianak, susah cari air, sumur-sumur pada kering. Lalu Bapak Gembala di sana bilang, saya kirim, ada sekitar 10 jerigen, saudara, yang 20 kiloan, 20 liter itu, saudara. Wah, dia kirim ke saya, saudara gue ya kan? Saya bilang, wah susah. Sekarang enggak susah lagi. Mau kemarau kayak, mau hujan kayak gitu kan. Air minum banyak. Orang udah enggak berpikir bagaimana minum lagi gitu kan. Kenapa? Air minum banyak, tinggal beli. Segalanya ada gitu kan. Bahkan saudara, ketika orang tua dengan anak, saya masih ingat anak saya kecil. Waduh, kalau ke gereja harus bawain mainan, ya kan? Supaya apa? Supaya enggak ganggu orang ibadah. Gitu. Tapi sekarang gampang. Anak-anak rewel tinggal apa saudara? Tinggal kasih HP, udah kamu nonton aja. Enggak mau ribet saudara. Ya kan? Orang tua juga enggak mau susah. Kasih HP aja udah selesai. Nah, saudaraku, semuanya serba instan. Nah saudara, kita anak-anak Tuhan pun akhirnya kita menuntut kepada Tuhan semuanya juga serba instan.
Apa saudara? Berdoa. Ketika kita berdoa, kita minta Tuhan cepat jawab gitu kan. Cepat toh Tuhan jawab doa saya. Cepat toh Tuhan kabulkan doa saya gitu kan. Jangan lama-lama. Kita kadang merintah Tuhan saudara doa kita. Kita maunya cepat, instan. Wah Tuhan aku berdoa sekarang besok dijawab gitu saudaraku ya. Kita minta, Tuhan minta sekarang nanti sore atau nanti malam dijawab. Kita maunya begitu dengan Tuhan saudara. Ya, saudara lihat ada satu keadaan yang akhirnya Ibu Yesus yaitu Maria saudara langsung berbicara kepada Yesus. Yohanes 2 ayat yang ketiga saudara. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Ibu Yesus yaitu Maria berkata kepada Yesus apa? Mereka kehabisan anggur. Wah ini dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan gimana? Mereka baru kekurangan sudah dibilang kehabisan. Beda enggak saudara kekurangan dengan kehabisan? Beda ya saudara ya. Memang acara pesta pada waktu itu saudara, anggur itu adalah menu utama. Dan itu tidak boleh habis. Kalau sampai anggur itu habis, wah sangat memalukan saudara. Bahkan sampai ke anak cucu akan diingat. Oh kamu siapa? Oh anak si ayah. Yang waktu nikah tuh habis anggurnya. Waduh saudaraku ya kan. Nanti cucunya ditanya, papamu siapa? Kakekmu siapa? Oh yang waktu itu ya kehabisan. Itu diingat terus saudara. Makanya Maria atau Ibu Yesus langsung berbicara kepada Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus itu Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Lalu dia berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Artinya Ibu Yesus ini pengen, Maria ini pengen supaya ketika dia berbicara bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus langsung turun tangan. Ya kan? Dia pengen instan langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Langsung Tuhan Yesus mungkin mujizat seperti apa. Pokoknya cepat Tuhan Yesus turun tangan. Gimana caranya? Gitu ya. Tetapi saudara, itulah yang sebenarnya terjadi juga di akhir-akhir ini dengan kita. Kita mau cepat toh Tuhan, gitu kan. Cepat Tuhan, jangan lama-lama. Gitu. Bahkan ada yang sharing dengan saya, saudara beberapa waktu yang lalu, tadi pagi dia ada di sini, saudara ya. Dia bilang gini, Pak Yusuf, kok lama bener sih Tuhan jawab nih? Maksudnya gimana? Ini tuh sudah seperti di depan mata keberhasilan ini. Tapi kok kayaknya enggak apa ya? Enggak langsung ada gitu loh saudaraku ya. Di depan mata. Saya ketawa aja saudara. Saya cuma bilang gini, Pak. Bapak bilang seperti di depan mata. Sudah sepertinya tinggal ngambil. Tapi kok enggak bisa-bisa. Belum berhasil. Saya bilang begitu luar biasanya bangsa Israel. Iya kan? Ketika dia di Mesir, kemudian dikeluarkan oleh Tuhan Allah, saudara. Mengeluarkannya bukan sembarangan. Pakai mujizat, saudara. 10 tulah, ya kan? Diberikan untuk Mesir. Itu apalagi, itu tanda yang luar biasa loh. Bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu sudah luar biasa. Dengan mujizat demi mujizat saudaraku. Saya bilang sama dia begitu. Tapi kenyataannya begitu mereka keluar dari Mesir, enggak langsung ke tanah perjanjian. Harus keliling dulu saudara selama 40 tahun ya kan. Baru sampai ke tanah perjanjian. Bapak belum punya mujizat. Sudah bilang di depan mata kok belum dapat. Ini bangsa Israel sudah dapat mujizat 10 kali nih. Belum lagi waktu dia berjalan. Banyak mujizat terjadi. Ya. Tapi menunggu saat dan waktunya Tuhan. Nah, saudaraku, kemungkinan besar ya ketika kita berkata Tuhan jawab aku, Tuhan kasih aku, Tuhan begini. Kita mungkin pakai Matius 7 ayat 7. Apa saudara? Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan
dibukakan. Mungkin seperti itu. Aku udah ketok-ketok pintu loh nih Tuhan. Aku sudah minta terus menerus kok Tuhan belum jawab. Kan gitu saudara. Ya, bisa jadi pakai ayat ini. Kenapa kok enggak dijawab-jawab Tuhan? Ya. Nah saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus kemudian menjawab di ayat yang keempat saudara. Ya, ayat yang keempat Tuhan Yesus menjawab begini. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria saudara. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saat Tuhan belum waktunya dia turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang ada di perjamuan pesta di Kana, saudara. Karena Tuhan tahu. Tuhan taunya bagaimana? Tuhan tahu itu baru kekurangan, belum habis anggurnya. Ya kan? Baru kekurangan. Nah, saudara, seringkali kita juga begitu. Maunya kita berdoa itu kayak diperbesar gitu, kayak diperberat. Supaya apa? Supaya Tuhan cepat nolong kita. Ya toh? Wah supaya cepat, ayo Tuhan. Wah aku ini udah gini loh. Tuhan tahu siapa kita saudara. Kamu enggak usah doa memperbesar suasana. Memperbesar masalah yang ada dalam hidupmu. Ya toh? Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata saatku belum tiba. Jadi saudara kalau kita iring Tuhan, kalau kita punya masalah saat ini, persoalan apapun yang kita hadapi saat ini saudara. Ya, kita memang berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, ya kan, supaya Tuhan turut campur tangan. Tapi ingat, jangan paksa Tuhan. Mana katanya Tuhan berkuasa, aku doa yang tidak dijawab-jawab gitu saudara ya. Banyak kan yang bilang begitu. Mana ini Tuhan? Tuhan Yesus kok tidak jawab-jawab doaku? Saudara jawabannya hanya saatku belum tiba. Saat Tuhan belum tiba saudara. Saat Tuhan menjawab, saat Tuhan turun tangan itu belum tiba saudara. Belum tiba. Kita harus sadar akan hal itu. Kalau sudah saatnya Tuhan bekerja, maka Tuhan akan membuat mujizat yang membuat kita terheran-heran saudara. Ya, yang membuat kita merasakan wah luar biasa, oh ternyata Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Nah ketika kita bisa berkata tepat pada waktunya itu artinya sudah saatnya Tuhan menolong kita benar-benar dalam kondisi kritis. Saudara. Tuhan perlu campur tangan, Tuhan perlu turun tangan. Ya saudara ya. Jadi ada waktunya. Kita tidak perlu perintah Tuhan, kita tidak perlu paksa-paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu saudaraku. Ada waktunya Tuhan. Saudara. Saya itu kalau saya bersaksi, saya itu sudah lama dari tahun lalu saudara. Pengen ke Jogja. Saya bilang sama istri saya, "Mah, aku mau ke Jogja." Ya berdoa. Nanti Tuhan siapkan semua. Ternyata Tuhan tidak siapkan saudaraku ya kan. Saya batal ke Jogja. Haleluya. Tidak apa-apalah 2 tahun memperingati 2 tahun mama saya dipanggil Tuhan, saya tidak ke Jogja. Tapi saudara, beberapa bulan yang lalu saya bilang begini sama istri saya, yuk kita ke Jogja. Ya kita berdoa Pak, ya oke kita berdoa. Berdoa saudara. Saya cuma berdoanya gampang saudara. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke Jogja, nah ini saudara, Tuhan siapkan semuanya. Saya cuma bilang begitu. Kalau belum dipersiapkan Tuhan semuanya, berarti Tuhan belum izinkan saya ke Jogja. Udah selesai aja saudara. Hidup enggak usah pusing-pusing, hidup enggak usah nyalahan Tuhan. Kita punya keinginan boleh. Kita punya doa boleh. Tapi kita harus kembalikan. Terserah waktunya Tuhan. Ya kan? Beberapa bulan kemudian saya berdoa begitu dan ternyata enggak lama kemudian Tuhan jawab saudara. Ketika Tuhan jawab saya bilang sama istri saya, "Mah, aku berangkat sendiri ya." Karena tiketnya sekarang bukan tiket seperti zaman dulu saudara. Sebelum Covid ya, sebelum pandemi saudaraku ya. Enggak macam dulu. Saya cek tiket, aduh berat banget nih saya bilang gitu sama istri saya. Ya udah Bapak pergi sendiri aja enggak apa-apa.
Tapi saudara, cici saya yang di Jogja bilang, kalian harus pergi berdua. Nah, saudaraku, ini jadi masalah lagi kan? Kalau pergi sendiri siap jalan nih, harus pergi berdua. Apa yang terjadi saudara? Saya doa lagi sama Tuhan. Kami doa, Tuhan kami mau pergi berdua. Kalau satu udah siap berangkat nih, tapi dua Tuhan. Lalu saya berkata, ya sudah kalau gitu aku enggak jadi pergi ya Ma. Enggak, Papa pergi sendiri, enggak. Karena orang Jogja, keluarga di Jogja bilang pergi berdua. Enggak boleh sendiri. Oh iyalah, berdoa kami saudara. Ternyata Tuhan jawab. Berarti apa? Sudah waktunya saudaraku ya kan. Kami berdua pergi. Kami enggak ngerti apa yang harus kami lakukan. Yang penting kami pergi pulang selesai. Ya saudara ya. Nah kita harus sesuaikan doa kita nih. Ya kan? Doa kita harus sesuaikan. Jangan paksa Tuhan. Mentang-mentang Tuhan bilang mintalah maka kamu akan mendapat. Enggak saudara. Kami doanya begitu. Kalau Tuhan izinkan sudah waktunya kami akan pergi. Dan puji Tuhan. Bulan yang lalu kami pergi saudara. Ya. Saya percaya itu waktunya Tuhan. Dan satu perkara lagi saudara. Ketika adik dari istri saya saudaraku satu saat akan mendaftar di salah satu lembaga, saya tidak sebutkan saudara ya, salah satu lembaga. Tadinya lembaga yang lain yang berdampingan. Dari tes-tesnya itu saudara, saya perhatikan dari nilai tes dan segalanya itu masuk dia 5 besar, kan yang diambil 5. Ternyata di dalam dunia ini ada main sikut, kata orang itu kan. Lalu adik saya bilang gini, kok aku tidak diterima padahal sudah masuk 5 besar. Saya bilang enggak apa-apa. Saya cuma kuatkan dia, belum waktunya Tuhan kamu di situ. Selesai kan saudara? Tidak ada yang bisa bantah, saya bilang begitu. Lalu berapa hari kemudian dia bilang gini, kok bisa bantu aku enggak? Bantu apa? Aku mau daftar di lembaga yang satunya, saudara, yang berdampingan dengan yang tadi, yang dulu dia daftar. Yang satunya. Saya lihat, oh saya baru puji Tuhan dapat berkat. Berapa? Sekian. Oh ada, ini pas aku baru dapat berkat. Saya kasih saudara. Setelah dia daftar dia bilang gini, kok doain ya supaya aku masuk. Supaya aku diterima. Saya enggak doa supaya dia diterima saudara. Doanya harus berbeda saudara. Saya enggak berdoa Tuhan tolong adik saya supaya diterima di lembaga itu. Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa begini, Tuhan kasih berkat aku. Berkat itu dipakai sekarang buat daftar. Saya cuma berdoa Tuhan jangan sampai berkat itu sia-sia. Beda kan saudara? Saya cuma bilang jangan sampai berkat yang Tuhan berikan ke saya itu sia-sia Tuhan. Sebenarnya sama aja minta dia masuk gitu saudara ya. Tapi saya bilang berkatmu jangan sampai sia-sia Tuhan. Dan puji Tuhan dia diterima saudara. Dengan kontrak kerja 5 tahun. Jadi saudara saya tahu ini sudah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Kita tidak bisa pungkiri. Mungkin kita bilang sekarang aku ada di situ yang terbaik. Saya bilang enggak. Itu bukan yang terbaik buat kamu. Yang terbaik buat kamu adalah tempat sekarang. Karena itu waktunya Tuhan menjawab doa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh meminta, kita boleh memohon kepada Tuhan dengan iman sekalipun, ya. Tapi kalau belum waktunya Tuhan bilang saatku belum tiba, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi saudara jangan berkecil hati apabila saat ini saudara punya masalah yang besar, masalah yang berat, ya kan? Baik itu dalam keluarga kan biasa masalah dalam keluarga gitu saudara ya. Kemudian apa lagi? Masalah dalam perekonomian. Rasanya berat. Tapi ingat saudara, harus ingat saat Tuhan tepat pada waktunya. Jangan paksa Tuhan. Jangan kita habiskan energi kita.
Ya kan? Bahkan saudara, ada orang yang main klaim-klaim segala doa tuh. Bisa aja saya klaim, saudara, saya ke bawah, saya lihat Avanza yang dipakai Pak Yaya ini bagus warnanya tuh. Saya pegang dalam nama Yesus, ini milik saya. Ngamuk Pak Yaya, saudara. Itu punya saya Pak Yusuf, bukan punya Pak Yusuf. Iya kan? Tuhan, aku mau punya mobil, dalam nama Yesus ini jadi milikku. Masalah loh saudara, itu bisa jadi masalah saudara. Ya, kita berdoa terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan sudah waktunya kita akan dapat saudara. Enggak usah paksa Tuhan. Tidak usah paksa Tuhan. Waktu saya diberkati dengan roda 4, saya juga enggak ngerti. Saya lebih sering pelayanan ke pedalaman saudara. Ya, jadi satu saat ada orang berkata begini, doakan saya. Kalau saya naik jabatan, saya akan kasih berkat. Bukan karena berkat saya doakan dia, saudaraku ya. Memang kami berdoa suami istri buat dia. Saudara, dia hanya berkata begini, aku sudah naik jabatan. Lalu dia bilang, pergi, cari roda 4, ambil roda 4. Sesuatu yang saya tidak tahu saudara, tidak pernah ada dalam pikiran saya. Tuhan sediakan, kalau sudah waktunya Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, persoalan saudara akan selesai. Tidak usah takut, saudaraku. Ya, siang hari ini, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, waktumu kapan untuk saya terselesaikan masalah ini? Ya, minta supaya Tuhan berikan waktu yang terbaik. Jelas Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, berkata begini, ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya saudara ya. Kita nyanyikan itu, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktu kemauan kita, enggak. Ya, waktu Tuhan. Kemudian saudara kita lihat lagi dalam Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5 katakan demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya dengan iman lakukan perintah Tuhan. Ingat, dengan iman ya lakukan perintah Tuhan. Kenapa dengan iman? Karena di situ ada tempayan yang berisi 6 buyung air. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Cedoklah air itu lalu apa? Bawa ke pemimpin pesta. Kalau pelayan itu tidak punya iman saudara, dia tidak akan berani. Itu jelas-jelas air. Disuruh bawa ke pemimpin pesta, disuruh nyicipin. Kalau ternyata masih air apa saudara? Gawat hidupnya saudaraku ya kan. Mungkin bisa dipecat ya kan. Mungkin bisa tidak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi dengan iman pelayan-pelayan itu cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan ternyata dalam perjalanan air itu berubah menjadi anggur yang paling baik. Sekali lagi, bukan sekedar anggur, tapi anggur yang paling baik. Luar biasa saudara. Ya, kita perlu iman untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara ingat dengan peristiwa 10 orang yang sakit kusta? Ya kan? Tuhan Yesus berkata apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Ketika dalam perjalanan ternyata sakit mereka sembuh, tahir. Tapi yang mengucap syukur datang kepada Yesus cuma berapa? 1 orang. Artinya apa? Lakukan dengan iman, pergi. Dan ternyata dalam perjalanan karena dia melakukan dengan iman saudara, terjadi mujizat. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan dengan iman, jangan sembarangan saudara. Dengan iman, kita lakukan perintah Tuhan. Air bisa menjadi anggur,
Yang terbaik, orang yang sakit kusta tahir di tengah perjalanan. Itu mujizat yang dahsyat, saudara. Ya, yang dahsyat. Saya pernah saksikan ketika kami berdua melayani perintisan di tempat pelayanan sekarang. Jalannya hancur, berbatu-batu. Begitu masuk ke proyek itu jalannya kecil, licin. Kalau hujan lebih bagus jalan kaki. Kurang lebih 5 kilometer lah. Nah saudara, satu saat ketika kami mau berangkat, saya lihat bensinnya. Saya udah pernah saksikan ini. Saya lihat bensinnya, ternyata motor yang kuno itu, C70 itu saudara, sudah kelihatan apa? Besinya. Kalau motor zaman dulu ada reserve gitu ya. Jadi minyak cadangan. Kalau sudah kelihatan besinya di tengah tangki itu, artinya itu udah cadangan, saudara. Nah, cadangan itu enggak sampai 1 liter. Saudara, saya bilang dengan istri saya, melangkah enggak nih? Nah, gitu saudara ya. Kita pergi ini jauh, perjalanan berat, dan nanti pulang belum tentu kita bisa beli bensin. Itu motor bukan motor kami, saudara, motor mertua. Istri saya bilang, ayo jalan yuk, ayo pergi kami saudara dengan iman, melangkah dengan iman. Melangkah kami saudara dengan iman. Wah, sampai di tempat pelayanan saudara, wah memuji Tuhan, lainnya sekolah minggu umum. Wah, luar biasa, kami bersuka cita. Kami bersuka cita, dalam sukacita yang besar dari Tuhan itu kami pulang. Karena sukacita kami lupa dengan bensin, saudaraku. Lupa dengan bensin, kami pulang. Sampai di rumah karena penuh dengan sukacita, ya sudah habis mandi, duduk gitu baru ingat, loh kita belum beli bensin nih. Oh iya ya, saya keluar, saya lihat motor itu saudara. Ternyata bensinnya tidak kurang sedikit pun saudara. Besi yang kelihatan tetap seperti itu saudara. Bensinnya tidak habis. Saya bilang itu kemurahan Tuhan. Itu sudah saatnya Tuhan menolong kita. Ya kan? Kalau sudah saatnya dan kita melangkah dengan iman. Istri saya luar biasa saudara. Dia bilang ayo jalan. Saya begini saudaraku ya kan. Sampai di tengah jalan bisa dorong motor nih. Tapi saya dengan iman bilang ayo jalan. Terjadi saudara. Terjadi mujizat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita harus melakukan segala sesuatu. Yang pertama sesuai dengan waktunya Tuhan. Akan terjadi pertolongan. Yang kedua kita melakukan dengan iman. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan saudara. Kalau Tuhan suruh melangkah saudara. Ya, kalau Tuhan suruh jalan-jalan. Kalau Tuhan bilang pergi saudara. Ya saudara, enggak perlu takut. Kalau sudah kita melangkah dengan iman, kalau Tuhan perintahkan, maka kita akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Matius 8 ayat 8, saudara, ini berbicara iman yang begitu luar biasa yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira yang memiliki seorang hamba yang sakit keras. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dan ketika Yesus berkata dia mau datang ke rumah perwira ini menolak. Aku ini seorang bawahan, ada atasanku. Gitu kan? Tapi aku juga punya bawahan. Lalu dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Jadilah seperti imanmu. Dan saat itu juga hambanya sembuh. Ada pertolongan, ada mujizat Tuhan terjadi saudara. Ya, ada kuasa Tuhan dinyatakan kalau kita melangkah dengan iman saudara. Kita melakukan sesuatu dengan iman. Oleh sebab itu saudara, siang hari ini apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara,
baik itu dalam keluarga, baik dalam ekonomi, saudaraku datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau sudah waktunya, nyatakan kuasa-Mu atas aku. Tuhan, aku melangkah dengan iman. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupanku. Maka saudaraku, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dia akan tetap menolong saudara dan saya. Dia akan tetap menopang kita, dia akan mengangkat kita, dan dia akan memulihkan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi. Silahkan pemain musik. Haleluya saudara. Ya, sekali lagi, apapun masalahmu, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Datang kepada Tuhan dengan iman. Mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam imanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Kita tidak ngerti kapan Tuhan mau nolong. Tetapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya.